membaca itu dulu mulai SD. Pada waktu itu media tidak banyak, jadi TV baru keluar, adanya radio sama kaset. Ya, ya jadi kita kalau libur membaca di perpustakaan, persewaan itu membaca buku silat. Kita belajarnya membaca buku silat. Setelah itu banyak yang mesti dibaca karena serinya banyak. Jadi cerita tentang ini pendekar-pendekar ini. Ya, oke, kita mulai kecanduan tuh baca itu. Selama liburan pasti baca buku silat kita. Setelah beredarnya 7 bulan ke atas itu mulai masuk film-film Shaw Brothers, film-film silat Hongkong. Nah itu Churchill rada kegeser karena kita mulai hobi nonton. Kita nonton, oh ini bukunya ini, nyari bukunya. Oh ini kisahnya ini, nyari lagi bukunya. Nah itu mulai digandengkan antara Churchill-nya sama film Shaw Brothers. Sampai tahun 80 keluar video. Nah itu cilaka lagi, videonya itu film seri silat ini dibikin semua. Wah sudah, waktunya habis buat nonton serial itu. Jadi karena teknologi kita meredup. Jadi buku silat mulai terpinggirkan. Jadi kita makin cari, ini sudah dibuat serialnya, ini sudah dibuat, cari yang mana yang belum, yang unik, yang bagus. Sampai tahun 80 lebih itu vakum memang. 80 lebih video, zaman video itu kita vakum, membaca buku hampir jarang itu buku silat. Sampai tahun 2000-an kita keluar lagi anunya itu. Mulai ketemu barang-barang yang kita belum pernah baca sebelumnya. Ya kita baca lagi. Karena banyak sekali buku silat itu yang bagus itu mestinya. Sehingga mulai lagi hunting, pelan-pelan lagi komplit gitu. Jadinya ya naik turun, memang pasang surut karena teknologi selalu berdampak kepada barang cetakan. Ya prinsipnya cerita silat ya memang cerita tentang para pendekar itu yang membela kebenaran, ya toh, membela tanah air, patriotisme, yaitu cerita silat. Kita kan hobi membaca. Kita kan punya banyak versi bacaan, mulai dari novel percintaan, detektif, novel perang, novel silat. Nah, silat ini yang paling komplit. Dia cerita yang paling komplit, mulai ada cerita kerajaan, cerita tentang mitos, ada legendanya, ada percintaannya, intrik segala macam. Ini paling lengkap itu di silat. Sehingga paling menarik menurut saya ya silat. Yang lain semua kita baca ya gitu-gitu aja. Detektif ya gitu-gitu aja ya. Paling enggak ya 500 judulan adalah. Oh ini. Salah satu tertua yaitu. Yang 1800 kita enggak punya. Berarti ini tahun 1909. Cetakan kedua kalau enggak ketiga ini. Aslinya 1883. Cetakan pertamanya. Itu telah dicetak ulang, dia jadi 1909. Nah, itu sejarahnya begini. Pada waktu saya membaca buku misalnya ya, terus saya lihat ada salah satu juga penggemar cerita silat, dia bawa buku. Saya tidak punya itu buku itu. Saya tidak punya, dan itu termasuk buku yang langka, lama gitu ya. Terus gimana caranya punya? Ya dicetak ulang. Jadi kita scan, terus pakai program OCR itu. Ya OCR, jadi teks lagi, kita edit lagi, ya kita kita terbitkan. Sehingga punya kan, dan sekarang. Kan gitu. Kalau terbitkan itu kan kalau sekarang ini kan ada ini Pak. Biasanya ada yang isu hak cipta dan sebagainya itu gimana? Atau memang sudah dipilih yang sudah di atas 50 tahun? Oh enggak, kita selalu kalau kita tahu pengarangnya, oh ini pengarangnya dari Hongkong misalnya, kita bersurat ke mereka. Kita surat mereka, ya mereka biasanya tanya, "You cetak berapa?" Ya kita untuk komunitas kadang-kadang enggak lebih dari 1000 eksemplar. Mereka ketawa, "Ayo main-main."
Di main-main kita di Hong Kong nyetaknya ratusan ribu sampai juta kok. You cuma nyetak 1.000-an. Ya itu ya uang kecil jadinya ya, mereka nggak hiraukan. Jadi ya secara cetak. Karena kita kan untuk hobi-hobi aja, nggak sampai buat mau jadi jutawan itu enggak. Yang penting punya, bisa dinikmati kalayak banyak, bisa ya meskipun nggak banyak sih, nggak sampai 1.000 kok kadang-kadang. Ya itu yang membuat dari Hong Kong sendiri pun nggak peduli mereka mau cetak berapapun. Yang kita cuma punya ini kok. Karya-karya Chin Yung dicetak sampai 1 juta eksemplar. Nah kita 1.000 kok, nah berarti. Jadinya ya kita cetak yang lama-lama itu kita daur ulang. Kita tidak menerjemahkan dari yang baru. Kita menerbitkan ulang dari yang pernah terbit di tahun 40-an, 50-an, 60-an. Penulis Indonesia mestinya tidak banyak, tidak sebanyak penulis-penulis dari Cina. Ya paling terkenal ya Kopinghu, paling banyak itu karyanya, 100-an karya itu Kopinghu. Terus Esa Mintarja, Silat Jawa, itu ya paling legendaris di Jogja itu. Dia diterbitkan oleh Kedaulatan Rakyat, cerita tentang Nogososro Saku Inten. Terus Pelangi di Langit Singosari, tokohnya Mahesa Jenar itu ada juga itu yang banyak menginspirasi silat-silat Jawa. Terus Herman Pratikto, Widi Hidayat, Makmur Hendrik, terus Seno Gumira, Arswendo Atmowiloto, semua mencoba membuat cerita silat Jawa. Yang Makmur Hendrik cerita tentang jago samurai dari Padang. Banyak mestinya yang dari Sunda ada sendiri, Saini KM, dari Makassar ada sendiri, siapa tokohnya itu. Semua berusaha membuat gaya lokal-lokalnya sendiri. Digitalisasi ini, jadi yang kita sayangkan tuh banyak pendiri-pendiri kelompok ini dia sudah pada meninggal karena serangan jantung, tua, segala macam. Jadi ada beberapa proses digitalisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2000. Itu mesti harus dicari lagi di mana caranya. Semua mestinya sih sudah ada digitalisasi itu. Pelan-pelan sudah dimulai beberapa orang di Semarang, di Jakarta, di Bandung. Bahkan dulu tuh kita punya orang-orang tuh di Jerman. Jadi mereka penggiat-penggiat cersil juga di luar negeri. Di luar negeri? Belanda, iya. Jadi dulu kita punya zaman milis ini. Iya. Mailing list. Jadi kita punya di mailing list, kita ngomong di situ. Itu 2000 orang loh anggotanya. Zaman itu. Jadi kita bertukar pikirannya di situ. Ini kita mau datang di Indonesia ngumpul lagi mereka. Menyenangkan. Ya, nah sekarang dengan adanya Facebook segala macam WA, jadi kita lebih membuat satu grup yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi ya anggotanya paling 50 itu kalau ada berita selalu update. Oh ini ada buku baru, film baru, film seri baru. Mereka kasih tahu bagusnya di mana. Jadi kita oh ya oke ini kita nonton. Jadi secara ini ya Pak Ya, ceritanya kan kita pasti sudah baca nih. Nah ini sudah di remake lagi nih tahun 2019. Oke kita tonton, kita komen di situ. Jadi ya tetap kita ada 2 web yang khusus cerita tentang cerita silat. Komunitasnya ada nggak Pak? Komunitas khusus yang Ada dong, ya kan kita mendirikan itu namanya komunitas cerita silat Indonesia. Ada, kita berdirikan di Bandung itu dulu. Jadi tujuannya ya untuk mengumpulkan semua informasi tentang cerita silat Indonesia yang beredar di Indonesia, baik yang terjemahan asli segala macam itu semua ada datanya. Itu yang pertama ini, kedua ini, tahun sekian. Bisa diakses oleh kita. Yang penting satu, kita mengumpulkan data sesuai dengan tujuan berdirinya komunitas itu kan semua mengoleksi data segala macam. Terus pelan-pelan mulai disebarkan secara online. Ya syukur-syukur bisa jadi mata kuliah di perguruan tinggi atau apa diperkenalkan bahwa cerita silat adalah bagian dari sastra Indonesia. Karena ini masuk sastra, ada puisinya, ada sejarahnya, segala macam itu sastra. Ya kan diceritakan secara silat. Syukur-syukur kalau bisa dikasih satu mata kuliah sastra Indonesia itu ada cerita silatnya. Ya kan, jadi
anak-anak sekarang tuh tahu. Karena mereka akan kalau bisa berbahasa Mandarin, mereka akan dengan gampang membaca karya aslinya, dan itu mestinya jauh lebih menarik. Pasti, saya yakin lebih menarik. Sama dengan kalau kita membaca serat Centini kan bagus kalau pakai bahasa Jawa ya kan.